Selamat datang di channel Denny Akbar. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 119. Nara, jika kalian tidak percaya, periksa saja sendiri. Johnson telah dikeluarkan dari bank tempatnya bekerja sekarang. Aku juga baru mengetahuinya ketika pergi ke bank untuk mengurus sesuatu waktu itu. Aku rasa pasti karena Johnson dipecat jadi Julian sengaja menjebak kita dengan masalah ini. Axel sangat marah dan berkata, Julian adalah seorang bajingan. Rugi aku telah memperlakukannya dengan baik dan menganggapnya orang baik. Aku tidak menyangka ternyata dia sengaja membuat jebakan seperti itu untuk menyakitku. Aku benar-benar sudah buta. Alina menghela nafas berulang-ulang. Kali ini kita benar-benar harus berterima kasih kepada Reva. Jika bukan karena Reva mungkin kita sudah terjebak dalam masalah besar. Suamiku, lain kali perlakukan Reva dengan lebih baik lagi, oke? Axel mengangguk-angguk. Tentu saja. Itu sudah pasti. Wajah Nara tampak penuh dengan kegembiraan. Dia juga sangat senang melihat kedua orang tuanya dapat merubah pandangan dan kesan mereka terhadap Reva. Dan mengenai masalah Julian ini Nara telah meminta Departemen Hukum perusahaan untuk menindaklanjuti masalahnya. Rangkaian astragalus ini sama sekali tidak digunakan oleh perusahaan farmasi Su. Dengan begitu tanggung jawab akan jatuh kepada pemasok material. Dan pada saat itu Julian tidak hanya harus mengembalikan uang mereka tetapi masih harus membayar denda ganti rugi yang cukup besar. Axel dan Alina kembali ke perusahaan bahan obat mereka dengan hati gembira. Hiro yang melihat mereka segera menyapa. Pa, Ma, kalian sudah pulang. Bagaimana? Apakah Kak Nara telah setuju untuk bercerai? Apakah kalian ingin aku mencari beberapa orang untuk membereskan Reva dan membuatnya setuju untuk bercerai? Jika di waktu lalu, Axel dan Alina pasti akan memujinya. Tetapi kali ini ekspresi dan sikap mereka berdua menjadi sangat dingin. Hiro, apa yang kau katakan? Reva adalah kakak iparmu, dia adalah keluarga kita sendiri. Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti itu kepada keluargamu sendiri? Aku beritahu ya, lain kali bersikaplah lebih sopan kepada kakak iparmu. Kalau tidak, jangan pernah kau injakkan kakimu di keluarga suaku. Hiro yang dimaki dengan tiba-tiba itu wajahnya tampak kosong dan linglung. Tadinya tidak masalah bagi dirinya untuk menjelek-jelekkan Reva di depan kedua orang tua ini tetapi sekarang, apa yang telah terjadi hari ini? Kemudian dia bergegas mencari Hana dan akhirnya mengetahui apa yang terjadi hari ini. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Kalau begitu jadi repot sekarang. Hiro bergumam dengan cemas, apakah kedua orang tua kita ini akan berubah sikapnya terhadap Reva? Jika seperti ini, apakah mereka akan mengakui Reva sebagai menantu mereka? Jika Reva menyanjung mereka sedikit lagi, akankah perusahaan farmasi Su juga diberikan kepada Reva nantinya? Hana juga tampak khawatir. Dia memang tidak terlalu disukai seperti Nara. Jika perusahaan dikendalikan oleh Reva, lalu berapa banyak manfaat yang bisa dia dapatkan dari keluarga Su lagi nantinya? Hana kemudian berkata, kita harus mencari cara untuk membuat kedua orang tua kita bermusuhan dengan Reva. Hiro mengangguk dengan perlahan. Dia juga mempunyai pikiran yang sama. Setelah berpikir sejenak, tiba-tiba Hiro mendapatkan ide di benaknya. Aku ada ide, ujar Hiro dengan gembira. Ide apa? Tanya Hana dengan cepat. Hiro, beritahu semua pemegang saham minoritas perusahaan lainnya tentang kejadian ini. Hah? Hana bertanya dengan cemas, apakah kau sudah gila? Waktu lalu itu kedua orang tuaku hampir masuk penjara. Jika kejadian kali ini diberitahukan kepada para pemegang saham minoritas, bukankah akan rusuh tak ada habisnya? Hiro tersenyum dan berkata,
Aku memang ingin membuat mereka rusuh. Dengan kekacauan yang besar, kedua orang tua kita pasti akan dikeluarkan dari perusahaan oleh mereka. Sedangkan Reva telah memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan kali ini. Para pemegang saham minoritas itu pasti akan meminta Reva untuk mengelola perusahaan. Hana menatap Hiro dan berkata, "Kalau begitu bukannya kita jadi membantu Reva? Jika kau melakukan ini bukankah sama saja dengan menyerahkan perusahaan kepada Reva?" Hahaha. Hiro sambil tersenyum berkata, "Tetapi apa yang akan dipikirkan oleh kedua orang tuaku? Perusahaan yang telah mereka bangun dengan susah payah malah diambil alih oleh Reva dan mereka ditendang keluar. Menurutmu apakah mereka akan senang dan puas? Sekarang, yang paling penting adalah membuat kedua orang tua kita selalu berada di pihak kita. Selama kedua orang tua kita berpihak kepada kita, cepat atau lambat semua barang-barang ini pasti akan kita dapatkan kembali." Hana akhirnya tiba-tiba menyadarinya. Bab 120. Selanjutnya Hiro sengaja mencari seorang teman dan diam-diam mengirim pesan kepada perwakilan pemegang saham perusahaan. Tidak lama kemudian, para pemegang saham perusahaan ini berkumpul dan pergi ke kantor Nara untuk membuat kekacauan. Nara mengatakan beberapa hal, tetapi pemegang saham ini masih tetap saja memanggil Axel dan Alina. Mereka sengaja membuat rusuh. Dan akhirnya memang seperti yang Hiro harapkan. Para pemegang saham ini mengancam Axel dan Alina dengan kejadian yang sebelumnya itu untuk memaksa mereka berdua menyerahkan kekuasaan perusahaan bahan obat. Selain karena Reva telah memberikan kontribusi besar kepada perusahaan, dia juga telah memulihkan 300 juta dolar yang sempat hilang sebelumnya. Para pemegang saham ini merasa bahwa Reva sangat mampu dan mereka semua meminta Reva untuk menjadi bos dari perusahaan bahan obat ini. Kali ini Axel dan Alina menjadi sangat kesal. Perusahaan yang telah mereka dirikan dengan susah payah, bahkan Axel dan Alina juga sudah mencetak kartu nama dengan status pemilik perusahaan bahan obat. Mereka baru saja memamerkan diri di kalangan teman-teman mereka sendiri tetapi dengan cepat sudah mau dikeluarkan dari perusahaan bahan obat. Bagaimana mungkin mereka bisa tenang? Meskipun mereka tetap berusaha memperjuangkan hak mereka juga sudah tak ada gunanya lagi. Para pemegang saham ini tidak peduli dengan mereka berdua. Setelah banyak keributan dan perdebatan akhirnya keduanya dengan tak berdaya harus keluar dan meninggalkan perusahaan bahan obat. Demikian pula dengan Hiro dan Hana. Mereka juga dikeluarkan dari perusahaan. Dan mengenai Porsche yang baru saja dibeli Alina juga harus ditinggalkan. Para pemegang saham berkata bahwa semua itu harus diserahkan kepada Reva. Mata Alina langsung memerah karena marah. Dia baru saja membeli mobil mewah itu dan memposting foto itu di halaman WeChat-nya baru-baru ini. Banyak kerabat, sahabat, dan teman sekelas lama meninggalkan pesan pujian dan kecemburuan mereka saat melihat foto mobilnya. Tetapi pada akhirnya posisinya di perusahaan sirna dan mobilnya juga ikut hilang. Nantinya jika kerabat dan teman-teman sekelasnya itu bertanya kepadanya, bagaimana dia akan menjawabnya? Dengan mobilnya yang hilang begitu saja bukankah akan membuat orang mengira bahwa dia ada seorang pembohong? Axel dan Alina pulang dengan wajah cemberut. Tak lama kemudian Hiro dan Hana juga berdatangan. "Pa, menurutmu ada apa dengan ini semua sekarang? Mengapa perusahaan yang kalian dirikan malah menjadi milik Reva sekarang? Mengapa dia yang menjadi bosnya? Perusahaan ini milik keluarga kita. Sejak kapan Reva mempunyai hak untuk mengendalikan dan mengelolanya?" Hana langsung berteriak begitu dia memasuki pintu. "Tutup mulutmu," ujar Alina dengan marah. "Kali ini kita harus berterima kasih kepada Reva.
Kalau tidak bisnis kita sudah hancur. Lain kali, kalian berdua harus bersikap baik terhadapnya dan memperlakukan Reva dengan baik, paham tidak? Hana tampak kesal dan menjawab mamanya, mengapa aku harus bersikap baik kepadanya? Apakah kalian masih tidak mengerti dengan apa yang terjadi kali ini? Ma, berdasarkan apa yang kau ketahui tentang Reva, apakah dia akan begitu baik terhadap kita? Sejak awal Reva datang demi harta keluarga kita. Reva sengaja melakukan ini semua untuk mengusir papa dan kau dari perusahaan. Lalu dia akan mengambil alih kekuatan perusahaan kita dan menggerogoti perusahaan keluarga Su sedikit demi sedikit. Lihat saja sekarang dia sudah melakukannya. Perusahaan yang kalian bangun dengan susah payah sudah menjadi miliknya sekarang. Barang-barang yang tadinya milik keluarga Su sekarang telah di bawah kendali orang luar. Ucapan Hana ini membuat Axel dan Alina mengernyitkan keningnya bersamaan. Dan mereka berdua saling memandang. Hana, apakah benar yang kau katakan itu? Axel bertanya dengan suara yang dalam. Hana menggerutu dan berkata, Pa, kau lihat sendiri saja. Masalah yang timbul kali ini, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Apakah kau belum menyadarinya? Sejak kejadian yang terakhir itu, Reva telah menarik para pemegang saham minoritas itu sedikit demi sedikit. Bahkan Kak Nara pun telah ditipu mentah-mentah olehnya. Sekarang Kak Nara mendengarkan dan menurutinya dalam segala hal. Perusahaan bahan obat juga sudah menjadi miliknya. Harta keluarga Su kita juga pasti akan menjadi miliknya suatu hari nanti. Raut wajah Axel langsung berubah dan dia berdiri sambil berseru. Dasar bajingan. Dia ini benar-benar sangat berbahaya, sangat licik. Aku pun hampir tertipu olehnya. Tidak, keluarga Su kita tidak boleh memberikan apapun kepadanya. Hiro, cepat bawa aku ke perusahaan. Aku ingin menjelaskannya kepada kakakmu itu. Diam-diam Hiro merasa senang karena akhirnya dia berhasil membalikkan masalah ini lagi. Bab 121. Farmasi Su. Nara menelepon Reva untuk datang ke perusahaan. Dia ingin membahas masalah tentang Reva yang akan diangkat menjadi bos perusahaan bahan obat. Reva sebenarnya tidak ingin datang ke perusahaan bahan obat. Dia hanya ingin bekerja di ruang gawat darurat rumah sakit untuk beberapa waktu agar bisa melatih keterampilan ilmu medisnya dan sekaligus dia juga bisa merawat dan menyelamatkan orang. Dan pada saat ini tiba-tiba pintu kantor ditendang hingga terbuka. Axel dengan wajah pucat bergegas masuk ke dalam. Papa, ada apa denganmu? Seru Nara. Axel dengan marah berlari mendekati Reva lalu mengangkat tangannya dan menamparnya. Reaksi Reva sangat cepat. Dia buru-buru menghindar dan berkata dengan gugup, "Pa, ada apa?" Axel meraung. "Ada apa? Aku akan membunuhmu, dasar penjahat licik dan tak tahu malu." Axel bergegas mau memukul lagi tetapi untungnya Nara buru-buru mendekat dan meraih tangannya. "Pa, ada apa sebenarnya? Katakan padaku. Mengapa kau memukul orang?" Axel meraung lagi. "Nara, apakah kau masih mau melindunginya? Kau tahu tidak kalau kau telah ditipu mentah-mentah oleh penjahat yang tak tahu malu ini? Kau kira dia benar-benar melakukan semua ini untuk keluarga kita? Semua yang dia lakukan itu hanya untuk mendapatkan harga keluarga kita." Reva tampak tercengang. "Pa, kapan aku menginginkan harta keluarga Su?" Axel lalu berkata dengan marah, "Kalau kau tidak menginginkan harta keluarga Su lalu mengapa kau mengusirku dari perusahaan bahan obat dan menjadikan dirimu sendiri sebagai bos perusahaan bahan obat itu?" Reva hampir muntah darah saat mendengar ucapannya. "Mengapa malah jadi menyalahkanku?" batin Reva. "Nara, Pa,
Mengapa kau bisa berbicara seperti itu? Kau dikeluarkan dari perusahaan bahan obat karena suara dari para pemegang saham. Dan mereka jugalah yang meminta Reva menjadi bos perusahaan bahan obat. Apa hubungannya semua ini dengan dia? Dan pada detik yang sama Alina bergegas masuk dan berkata dengan marah, jika bukan karena perbuatannya apakah mungkin kita akan dikeluarkan dari perusahaan bahan obat? Dia sengaja melihat kita melakukan kesalahan seperti itu kemudian sengaja melakukan semua itu di depan para pemegang saham. Menurutmu apa tujuan dia? Tidak bisakah kau melihat ambisi buasnya ini? Nara jadi terdiam dan berkata, Ma, sejak awal Reva telah mengingatkan kalian bahwa ada masalah dengan bahan obat. Kalian sendiri yang tidak mau mendengarkan dan membuat kesalahan seperti itu. Mengapa jadi mengatakan dia sengaja mau melihat kalian berdua melakukan kesalahan? Selain itu, kemungkinan besar farmasi Su kita akan hancur kali ini jika bukan berkat antisipasi dari Reva. Axel dan Alina mengabaikan ucapan Nara dan terus berbuat onar dan rusuh. Mereka memaksa Reva untuk menyerahkan perusahaan bahan obat. Setelah mendengarkan kemauan mereka sebentar kemudian Reva menghela napas. Dan berkata, Pa, Ma, aku mengerti dengan maksud kalian berdua. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mau menjadi bos dari perusahaan bahan obat. Axel dan Alina mulai mengendur sedikit tetapi Nara dengan cemas berkata, Reva, kau jangan dengarkan mereka. Para pemegang saham itulah yang memintamu menjadi bos dan tidak ada yang bisa menghentikan keputusan ini. Mendengar itu Alina menjadi sangat marah. Nara, apakah menurutmu aku dan papamu sudah semakin tua jadi tidak bisa mengaturmu lagi? Oke, jika kau ingin dia diangkat menjadi bos perusahaan bahan obat maka aku juga tidak mau hidup lagi. Aku hidup juga sudah tak ada gunanya lagi hanya akan dibenci orang saja. Anak perempuanku sudah hebat sekarang. Sebagai seorang ibu aku sudah tidak berguna dan tidak diperlukan lagi. Melihat Alina yang mulai berkeluh kesah, sikap Nara mulai mengendur. Dan akhirnya Nara hanya bisa mengikuti kemauan mereka dengan tidak membiarkan Reva menjadi bos perusahaan. Lalu Axel dan Alina segera pergi dari sana dengan angkuh seolah-olah mereka telah memenangkan pertandingan itu. Mata Nara memerah dan dia menatap Reva yang berada di sampingnya sambil berkata, Reva, maafkan aku. Reva menggeleng-gelengkan kepalanya. Bodoh, tak perlu meminta maaf. Aku juga tidak berniat menjadi bos ini. Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.